Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nadia Devita Febrianti dari NIM 210331100030. Di sini saya akan menjelaskan mengenai standar ISO 14001 tahun 2015, Sistem Manajemen Lingkungan. Next. Adapun yang akan saya bahas yang pertama yaitu pengantar ISO 14001 tahun 2015, yang kedua tujuan ISO 14001 tahun 2015, yang ketiga manfaat penerapan ISO 14001 tahun 2015, dan yang terakhir struktur ISO 14001 tahun 2015. Next. Masuk poin yang pertama yaitu pengantar ISO 14001 tahun 2015, di mana pengertiannya adalah standar yang disepakati secara internasional dalam menerapkan persyaratan untuk sistem manajemen lingkungan atau yang disebut dengan SML. Sistem manajemen lingkungan ISO 14001 tahun 2015 membantu organisasi dalam mengidentifikasi aspek lingkungan dari aktivitas, produk, dan layanan mereka yang dapat berdampak pada lingkungan. Yang kedua, mengelola resiko lingkungan dan meminimalkan dampak negatif, termasuk pencegahan pencemaran, pengelolaan limbah, dan penggunaan sumber daya secara efisien. Yang ketiga, yaitu mematuhi peraturan lingkungan dan memenuhi kebutuhan serta harapan pihak berkepentingan. Yang terakhir, yaitu meningkatkan kinerja lingkungan melalui pendekatan berkelanjutan yang konsisten dan terukur. Poin selanjutnya yaitu tujuan ISO 14001 tahun 2015, di mana bertujuan untuk membantu organisasi mengelola dampak lingkungannya secara sistematis dan berkelanjutan. Beberapa tujuan utama dari standar ini adalah yang pertama, meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, di mana mengurangi efek negatif dari aktivitas, produk, dan jasa terhadap lingkungan seperti pencemaran udara, tanah, dan air, serta pengelolaan limbah yang lebih baik. Untuk yang kedua yaitu mematuhi peraturan perundang-undangan lingkungan yang berlaku, di mana memastikan organisasi mematuhi undang-undang dan peraturan lingkungan yang berlaku di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Untuk yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, di mana mengoptimalkan penggunaan energi, air, dan bahan baku yang dapat mengurangi biaya operasional serta menjaga kelestarian sumber daya alam. Next. Poin selanjutnya yaitu manfaat yang diperoleh bagi organisasi yang menerapkan SML ISO 14001 tahun 2015. Ada 4 poin. Poin yang pertama, memperagakan ketaatan terhadap persyaratan peraturan perundang-undangan saat ini maupun masa datang. Poin yang kedua yaitu meningkatkan keterlibatan kepemimpinan, keterlibatan karyawan, reputasi organisasi, dan kepercayaan pemangku kepentingan melalui komunikasi strategis. Untuk yang ketiga yaitu mencapai tujuan strategis organisasi dengan memasukkan isu lingkungan dalam manajemen bisnis. Untuk yang terakhir yaitu mendorong perbaikan kinerja lingkungan dari pemasok dengan mengintegrasikannya ke dalam sistem bisnis organisasi. Untuk poin selanjutnya yaitu struktur ISO 14001 tahun 2015, high level structure. Ada beberapa bagian. Yang pertama konteks organisasi, yang kedua kepemimpinan, yang ketiga perencanaan, yang keempat dukungan, yang kelima operasi, yang keenam evaluasi kerja, dan yang terakhir peningkatan. Adapun prinsip utama ISO 14001 tahun 2015
siklus PDCA. Yang pertama yaitu plan atau rencana. Memahami konteks organisasi, menetapkan tujuan dan proses lingkungan yang diperlukan untuk memberikan hasil sesuai dengan kebijakan lingkungan organisasi. Memahami resiko dan peluang, serta menentukan dukungan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Untuk yang poin kedua yaitu melakukan. Terapkan proses sesuai rencana untuk memasukkan operasional perencanaan dan pengendalian darurat kesiapan dan tanggapan. Untuk poin selanjutnya yaitu memeriksa, memantau, mengukur, dan mengevaluasi lingkungan kinerja untuk menyertakan audit internal dan tinjauan manajemen. Untuk yang terakhir yaitu bertindak. Ambil tindakan untuk terus-menerus meningkatkan untuk menyertakan mengatasi non-kesesuaian. Untuk membahas poin struktur, yang pertama yaitu konteks organisasi. Konteks organisasi dalam ISO 14001 tahun 2015 adalah bagian yang mengharuskan organisasi memahami kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi sistem manajemen lingkungannya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa sistem manajemen lingkungan (SML) yang diterapkan relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan yang dihadapi oleh organisasi. Berikut adalah elemen-elemen utama dari konteks organisasi dalam ISO 14001 tahun 2015. Yang pertama yaitu pemahaman tentang organisasi dan konteks, di mana organisasi harus mengidentifikasi faktor-faktor eksternal seperti kondisi politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum. Dan faktor-faktor internal seperti budaya, nilai, sumber daya, dan infrastruktur yang relevan dengan tujuan lingkungan mereka. Hal ini mencangkup pemahaman bagaimana faktor-faktor ini mempengaruhi sistem manajemen lingkungan dan kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan lingkungannya. Untuk yang poin yang kedua yaitu memahami kebutuhan harapan, di mana organisasi harus mengidentifikasi siapa saja pihak yang berkepentingan yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh kinerja lingkungan mereka, seperti pelanggan, pemerintah, komunitas lokal, karyawan, dan investor. Organisasi harus memahami kebutuhan dan ekspektasi pihak berkepentingan ini dan mempertimbangkannya dalam perencanaan sistem manajemen lingkungan. Untuk poin yang ketiga yaitu menentukan ruang lingkungan (EMS), petugas medis darurat. Setelah memahami konteks dan pihak berkepentingan, organisasi harus menentukan ruang lingkup sistem manajemen lingkungan. Cakupan ini mencakup batasan fisik seperti lokasi atau fasilitas, aktivitas, produk, layanan, dan proses pemasukan dalam sistem manajemen lingkungan. Untuk poin yang keempat yaitu lingkungan hidup pengelolaan sistem, di mana informasi yang diperoleh dari konteks organisasi dan kebutuhan pihak berkepentingan informasi yang digunakan untuk merumuskan kebijakan lingkungan, tujuan, dan sasaran lingkungan. Ini juga mempengaruhi bagaimana organisasi mengelola risiko lingkungan, peluang, dan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung SML. Next. Untuk poin selanjutnya yaitu kepemimpinan. Ada beberapa poin mengenai kepemimpinan ini. Sebelumnya, kepemimpinan adalah elemen dari kunci dalam ISO 14001 tahun 2015 yang menekankan pentingnya peran manajemen puncak dalam memastikan keberhasilan penerapan sistem manajemen lingkungan. Manajemen puncak harus menunjukkan komitmen dan peran aktif dalam integrasi kebijakan dan tujuan lingkungan ke dalam strategi dalam operasi organisasi. Berikut merupakan elemen-elemen utama dari kepemimpinan.
Ada 5 poin. Yang pertama, komitmen manajemen puncak, di mana manajemen puncak bertanggung jawab atas efektivitas sistem manajemen lingkungan. Komitmen mereka harus terlihat dalam hal pertama, memastikan bahwa SML sesuai dengan konteks organisasi dan kebijakan lingkungan yang ditetapkan. Yang kedua, memastikan integrasi SML ke dalam proses bisnis utama. Yang ketiga, menyediakan sumber daya yang cukup, termasuk personel, teknologi, dan dana untuk mendukung pelaksanaan SML. Dan yang terakhir yaitu mendukung peningkatan berkelanjutan kinerja lingkungan. Poin yang kedua yaitu pengembangan kebijakan lingkungan, di mana manajemen puncak harus memastikan bahwa kebijakan lingkungan sesuai dengan tujuan dan konteks organisasi, mencangkup komitmen untuk melindungi lingkungan, termasuk penjagaan pencemaran dan penggunaan sumber daya yang berkelanjutan. Berkomitmen pada peningkatan kinerja lingkungan yang berkelanjutan dan kepatuhan terhadap peraturan dan persyaratan lain yang relevan. Dikomunikasikan secara efektif kepada semua karyawan dan pihak berkepentingan. Untuk poin yang ketiga yaitu peran dan tanggung jawab, di mana manajemen puncak bertanggung jawab untuk mengambil peran aktif dalam memastikan bahwa SML diterapkan dan berjalan dengan baik, mengkomunikasikan pentingnya manajemen lingkungan dan pemenuhan persyaratan standar ISO 14001 kepada seluruh karyawan, mendorong budaya lingkungan yang proaktif di seluruh organisasi, menetapkan tanggung jawab, wewenang, dan peran bagi staf untuk mendukung pencapaian tujuan lingkungan. Untuk poin yang keempat, yaitu dukungan untuk peningkatan kinerja, di mana manajemen puncak harus terlibat dalam menetapkan dan meninjau tujuan lingkungan organisasi, memastikan bahwa tujuan-tujuan ini relevan, dapat dicapai, dan mendukung perbaikan berkelanjutan. Mereka juga harus memantau pencapaian kinerja lingkungan dan memastikan tindak korektif diambil bila diperlukan. Untuk poin yang terakhir yaitu kepemimpinan dan proses komunikasi, di mana pemimpin harus memastikan bahwa kebijakan dan informasi terkait lingkungan dikomunikasikan secara efektif kepada seluruh organisasi, sehingga semua karyawan memahami peran mereka dalam mencapai kinerja lingkungan yang diinginkan. Untuk poin selanjutnya yaitu perencanaan. Pada perencanaan ini, bagian ini menetapkan kerangka kerja yang meminta suatu organisasi menganalisis dirinya sendiri untuk menentukan aspek, dampak, resiko, dan peluang dari aktivitas, produk, dan layanannya. Lalu bagaimana mengelola hasil analisis ini? Ada 2 poin. Yang pertama, aspek dampak, resiko, peluang, dan kewajiban kepatuhan. Di sini maksudnya yaitu mengidentifikasi resiko dan peluang yang berhubungan dengan aspek lingkungan dari kegiatan, produk atau layanan, kebutuhan dan ekspektasi pihak berkepentingan, perubahan dalam peraturan atau kondisi operasional yang dapat mempengaruhi kemampuan organisasi untuk mencapai tujuannya. Untuk poin yang kedua yaitu tujuan lingkungan dan perencanaan untuk mencapainya. Organisasi harus menetapkan tujuan lingkungan yang sejalan dengan kebijakan lingkungan organisasi, dapat diukur, dipantau, dan ditinjau secara berkala. Relevan dengan aspek lingkungan yang signifikan dan risiko atau peluang yang diidentifikasi ditujukan untuk perbaikan berkelanjutan kinerja lingkungan. Poin selanjutnya yaitu mendukung. Bagian ini membahas sumber daya, komunikasi, dan dokumentasi EMS. Persyaratan tersebut benar-benar mendukung EMS dan memastikannya berjalan secara efektif. Bagian mendukung dalam ISO 14001 tahun 2015 mencakup sumber daya, kompetensi, kesadaran, komunikasi, dan informasi terdokumentasi yang dibutuhkan untuk menerapkan dan memelihara sistem manajemen lingkungan.
Dukungan ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua elemen sistem manajemen lingkungan berfungsi secara efektif dan mencapai kinerja yang diinginkan. Berikut adalah elemen kunci dari dukungan dalam ISO 14001 tahun 2015. Yang pertama ada sumber daya termasuk kompetensi dan kesadaran. Organisasi harus memastikan bahwa sumber daya yang diperlukan untuk penerapan pemeliharaan dan peningkatan sistem manajemen lingkungan tersedia. Ini termasuk personel, infrastruktur, sumber daya keuangan. Organisasi juga harus menentukan kompetensi yang diperlukan untuk personel yang bekerja di bawah kendali organisasi dan memiliki dampak terhadap kinerja lingkungan. Untuk memastikan kompetensi ini, organisasi perlu mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan keterampilan, melakukan pelatihan, memastikan bahwa personel yang bertanggung jawab atas tugas-tugas lingkungan memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup. Yang terakhir yaitu memelihara catatan mengenai kompetensi pelatihan dan kualifikasi personel. Semua karyawan dalam organisasi harus memiliki kesadaran mengenai kebijakan lingkungan, dampak lingkungan, tanggung jawab mereka, dan dampak dan tidak kepatuhan. Untuk poin yang kedua yaitu komunikasi, di mana komunikasi yang efektif adalah kunci untuk memastikan pemahaman dan pelaksanaan sistem manajemen lingkungan yang baik. Organisasi harus menetapkan proses komunikasi internal, menetapkan proses komunikasi eksternal, memastikan bahwa komunikasi dilakukan dengan cara yang jelas, transparan, dan terdokumentasi baik secara lisan maupun tertulis. Untuk poin yang ketiga yaitu dokumentasi. Organisasi harus mengelola informasi terdokumentasi untuk mendukung sistem manajemen lingkungan ini, mencakup dokumentasi wajib, pengendalian informasi terdokumentasi, catatan kinerja. Dokumen harus dikendalikan secara ketat, termasuk versi terbaru dari dokumen yang tersedia bagi yang membutuhkan. Informasi terdokumentasi harus dipelihara dan disimpan dengan cara yang memungkinkan kemudahan akses, identifikasi, penyimpanan, dan penghapusan yang sesuai. Next. Poin selanjutnya yaitu operasi. Ada dua poin dalam operasi ini. Yang pertama adalah perencanaan dan pengendalian operasional. Organisasi harus menetapkan, menerapkan, dan memelihara proses yang diperlukan untuk mengendalikan kegiatan yang terkait dengan aspek lingkungan yang signifikan dan risiko lingkungan seperti mengidentifikasi kriteria operasional, menerapkan pengendalian operasional, dan lain-lain. Untuk poin selanjutnya yaitu kesiapsiagaan dan tanggap darurat. Organisasi harus mempersiapkan dan merencanakan tindakan untuk menangani keadaan darurat yang dapat berdampak pada lingkungan, seperti mengidentifikasi potensi situasi darurat, melakukan pelatihan, dan lain-lain. Next. Evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja meliputi mengukur dan mengevaluasi EMS untuk memastikan efektivitasnya. Poin ini meliputi penetapan jadwal dan lingkup audit dan menentukan lingkup audit. Untuk yang poin yang kedua yaitu pelaksanaan audit internal. Di mana di pelaksanaan audit internal ini dilakukan persiapan dan pengumpulan data, pelaksanaan audit, dan wawancara observasi. Untuk poin yang ketiga yaitu penilaian temuan audit. Di mana di sini yaitu mengidentifikasi ketidaksesuaian dan dokumentasi temuan. Poin yang keempat yaitu tindakan korektif dan perbaikan, di mana pada hal ini meliputi menindaklanjuti temuan dan evaluasi tindakan korektif. Yang kelima yaitu pelaporan dan tindak lanjut, di mana pada hal ini meliputi laporan audit, komunikasi temuan, tindak lanjut, dan pemantauan. Untuk poin yang keenam yaitu tinjauan manajemen evaluasi kinerja perencanaan tindakan perbaikan. Next.
peningkatan. Bagian ini menyatukan dasar-dasar untuk mencapai perbaikan berkelanjutan, yaitu hal-hal yang termasuk dalam pasal 9 yang berhubungan dengan hasil analisis dan evaluasi kinerja lingkungan, evaluasi kepatuhan, audit internal, dan tinjauan manajemen. Ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan. Berikut adalah beberapa peningkatan utama yang diperkenalkan dalam ISO 14001 tahun 2015. Ada 2 poin. Yang pertama yaitu ketidaksesuaian dan tidak koreaktif. Proses audit saat mengevaluasi kinerja suatu organisasi dapat menimbulkan ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan. Ketidaksesuaian dapat terjadi dalam suatu organisasi kapan saja saat menjalankan prosesnya. Untuk poin yang kedua yaitu perbaikan berkelanjutan. Standar tersebut menyatakan bahwa organisasi harus meningkatkan kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas manajemen lingkungan. Sistem manajemen untuk meningkatkan kinerja lingkungan. Dalam praktiknya, jika semua bagian di atas ditetapkan dan dilaksanakan, maka perbaikan kelanjutan akan terjadi. Next. Untuk kesimpulannya, yang pertama yaitu ISO 14001 tahun 2015 membantu organisasi mencapai kinerja lingkungan yang lebih baik dan berkelanjutan. Untuk yang poin yang kedua yaitu komitmen terhadap lingkungan adalah investasi jangka panjang. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.